Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas mingguan. Ini aku udah belanja ya teman-teman. Seperti biasa, aku nggak videoin untuk belanjanya karena riwah, aku bawa motor sendiri ya. Nah ini ada beberapa belanjaan sayuran dan protein untuk aku 1 minggu ke depan. Di sini tadi aku udah beli pokcoy, ada tahu yang matang ya, yang segitiga itu, terus ada tahu kuning, terus ada tempe, aku beli brokoli, daun bawang, labu, toge, ayam, sama ikan. Nah ini belanjaan aku untuk meal plan aku 1 minggu ke depan ya. Nah lanjut aja kita beresin. Yang pertama di sini aku beli pokcoy ini di harga 6.000 sekilo. Nah ini lumayan banyak. Sengaja aku beli 1 kilo karena aku lagi program ya teman-teman. Aku pengen ngecilin lingkar perut gitu karena aku ngerasa kayak bega banget kan kemarin-kemarin. Jadi aku banyakin sayuran hijau kayak gini supaya lebih gampang, nanti tinggal direbus-rebus aja kayak gitu. Untuk tambahan seratnya lah gitu. Nah untuk si sawi pokcoynya ini tinggal dipotelin aja kayak gini ya per helai-helainya. Nanti kalau misalnya ada yang kotor bisa dielap pakai tisu ya, atau pakai lap basah kayak gitu. Dan ini aku jadikan 2 tempat kayak gini. Selanjutnya untuk brokoli ini aku beli di harga 6.000 ya. Agak susah milih brokoli kalau di warung sayur karena kadang bersih atau nggak ada penghuninya, tapi si bunganya itu bunga atau daun ya, bunga ya teman-teman. Nah ini tuh kayak warnanya nggak seger gitu, nggak hijau. Nah giliran yang warna hijau kayak gini udah cakep, ternyata ada penghuninya juga gitu. Jadi ya sudah kita pilih aja yang menurut kita paling baik lah gitu. Dan ini kayak gini ya keadaannya dalamnya, tapi untuk yang satunya itu bersih teman-teman. Cuman aku kemarin nggak dapet yang warna hijau kayak gini juga untuk yang lain, yang satunya ini, makanya aku ngambil yang ini aja. Walaupun ada penghuninya nggak apa-apa lah ya, bisa dibuang gitu masihan. Oke, ini untuk si brokolinya ini tinggal diperitilin aja per per tangkai-tangkainya, atau sesuai selera teman-teman aja. Kalau biasanya aku kayak gitu ya. Nah nanti untuk batangnya aku jarang banget pakai batangnya yang gede itu, karena pertama aku males beresinnya, terus kedua kalau misalnya kelamaan itu suka getir gitu rasanya kalau ditumis. Jadi aku jarang banget pakai untuk yang si batangnya. Ya ini udah selesai, aku jadikan 1 tempat aja kayak gini. Selanjutnya aku mau beresin juga untuk si toge. Nah untuk toge ini aku beli 3.000, dapat 1 plastik kayak gini ya teman-teman. Ini sebenarnya udah naik sih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena biasanya aku beli 2.000 aja dapatnya segini. Sekarang kalau beli 3.000 dapatnya segini. Jadi ya sudahlah ya. Dan untuk penyimpanannya itu aku cuman pakai alas tisu aja, nggak aku rendam. Udah kayak gini aja. Nanti ini bakalan jadi menu awal-awal minggu ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk labu, aku beli sengaja labunya yang labu muda yang kayak gini, biar aku bisa pakainya cuma 2 atau 3 kayak gitu-gitu. Kalau misalnya yang besar aku biasanya langsung dipotongin ya, langsung dikupasin, pokoknya yang ready untuk ditumis kayak gitu. Tapi suka hitam kalau kelamaan gitu teman-teman. Jadi aku beli yang kecil aja kayak gini, biar nanti kalau misalnya pengen direbus-rebus kayak gitu itu udah gampang sih, tinggal dipotong-potong aja. Lanjut, aku juga beli tahu. Ini ada tahu matang atau tahu segitiga, aku nggak tahu sebutannya apa, pokoknya ini tahu yang coklat gitu loh teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini aku sengaja pilih yang agak gede-gede, yang dagingnya banyak. Aku belinya ini di pasar karena di Pade kosong ya teman-teman, jadi aku beli di pasar. Dan ini aku menjadiin 2 wadah dengan 2 versi. Nah yang pertama aku mau versi yang tetap utuh kayak gini,
Terus yang kedua aku mau yang dipotong-potongin kayak gini. Jadi ini untuk satu buah tahunya aku potong jadi 2 aja kayak gini. Nanti buat dibikin tumisan ya kayak gitu. Nah untuk penyimpanannya, untuk tahu supaya lebih awet itu bisa dikukus atau direndam pakai air kayak gini. Nah kalau misalnya direndam, kalian bisa rendam sampai benar-benar terendam ya, supaya dia itu nggak jamuran. Selanjutnya aku juga beli tahu yang kuning. Nah untuk tahu yang kuning ini beda, karena biasanya aku beli tahunya yang susu itu tapi di padi kosong, terus aku akhirnya beli di tukang tahu gitu bareng sama tahu yang tadi ya. Nah ini aku juga jadikan di 2 tempat, jangan di 2 versi. Nah yang pertama itu yang utuhan, terus yang kedua itu aku potong. Untuk satu buah tahu aku potong 4 atau potong 6, pokoknya sesuai sama besarnya aja gitu ya, disesuaikan. Terus kemudian kita rendam pakai air sampai benar-benar terendam supaya nggak jamuran kayak gitu ya. Nanti simpennya taruh di chiller aja. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara-suara yang masuk di voice over aku, soalnya di tetangga lagi bangun rumah, terus juga di sebelah itu lagi rame lah anak main gitu. Oke, selanjutnya aku mau beresin untuk tempe. Aku beli yang daun ini bisa dibilang setengah atau 1 ya, pokoknya ini yang segini ya. Ini hitungannya sih setengah harusnya, karena di harga 6.000. Nah ini untuk tempenya aku bakalan potong kayak biasa aja, kayak untuk digoreng gitu. Walaupun nanti mungkin meal plan-nya nggak ada tempe goreng sih, tapi ini aku readykan untuk digoreng aja. Jadi nanti kalau misalnya mau dimasak menu yang lain, itu tinggal dipotong-potong lagi aja sesuai sama kebutuhan kayak gitu ya. Nah untuk motongnya, karena aku nggak bisa motongnya sama langsung, jadi aku potong 2 dulu, terus kemudian aku yang potongan 2 itu aku potong 2 lagi, terus aku potong lagi gitu supaya besarnya itu sama. Nah kayak gini ya teman-teman, langsung aja dimasukkan ke dalam boxnya. Nah ini nggak aku alasin apa-apa karena bakalan aku taruh di freezer untuk penyimpanannya supaya dia itu awet dan nggak ngerubah rasa. Soalnya kalau ditaruh di chiller itu harus langsung cepet-cepet dimasak supaya dia itu nggak berubah ya rasa sama baunya gitu, wanginya itu beda lah pokoknya. Lanjut, ini untuk daun bawang aku beli di harga 2.000, dapat 3 batang, itu gede-gede banget. Ini bakalan aku jadikan 2 macam nanti ya. Untuk batang sama daunnya bakalan aku pisahin karena aku mau bikin menu, ada deh pokoknya nanti aku mau bikinan yang lain yang butuh cuman batang dari daunnya aja, jadi nggak pakai daunnya. Nah nanti makanya bakalan aku pisah. Nah itu untuk yang kotor-kotornya udah aku buangin. Nah ini aku belah jadi 2 untuk batangnya, untuk ngeluarin si lendir-lendirnya gitu loh teman-teman. Nah kayak gini, pokoknya ini dicuci bersih aja, setelah itu baru dikeringin. Nah ini udah aku tirisin ya teman-teman, udah lumayan kering, tapi ini masih, menurut aku masih belum begitu kering, jadi bakalan aku elap dulu sebelum aku potong-potong. Dan ini aku pisahin dulu untuk bagian daunnya, ntar biar sendiri kayak gini. Terus kemudian untuk batangnya sendiri kayak gini. Pokoknya ini aku elap lagi ya teman-teman, saat kita simpan itu dalam keadaan yang benar-benar kering untuk ditaruh di freezer supaya dia nggak ngegumpal. Selanjutnya aku mau beresin untuk yang protein, sengaja aku terakhirin karena untuk sayurannya aku nggak begitu banyak, jadi bisa lebih cepat ya. Yang pertama biasa ini ayam dulu, aku ambil yang bagian sayap. Ini aku udah belah-belah juga sama abangnya, tadi aku minta sekalian dikerjain, jadi aku tinggal cuci aja gitu ya teman-teman. Nah ini kita cuci aja sampai dia bersih karena tempatnya juga sebenarnya tempatnya bersih, cuman aku lebih pengen lebih bersih aja untuk disimpan di dalam kulkas, jadi nanti nggak perlu dicuci lagi pas aku mau masak ya teman-teman. Nah ini dicuci sampai bersih kayak gini, terus aku bakalan tirisin dulu sebelum aku masukin ke dalam box supaya dia nggak terlalu ngikut airnya banget gitu ya teman-teman. Nah ini untuk ayamnya aku beli di harga 29.000.
Selanjutnya ada ikan patin. Ini untuk ikan patinnya aku beli 1 kilo di harga 25.000. Itu 1 ekor ya teman-teman. Nah ini pas banget, tadi itu dapat yang 1 kilo. Jadi biasanya suka lebih atau kurang gitu kan, tapi ini dapat yang pas. Dan tapi aku lupa bilang sama abangnya untuk dibelah-belahin gitu. Jadi ini cuma kepalanya doang yang dibelah. Selanjutnya aku mau belah dulu untuk si ikannya ya, karena biasanya aku kalau untuk digoreng tuh aku belah lagi, jadi satu potong ini jadi 2 gitu loh, supaya dia itu pas digoreng itu nggak ada darahnya, nggak beku gitu. Pokoknya kalau misalnya masak patin kan pertama harus benar-benar ya teman-teman, soalnya kayak diungkep aja juga harus lama supaya itu tuh si darahnya itu benar-benar hilang gitu. Nah ini sama untuk digoreng, aku juga makanya di prepare untuk dibelah gini aduh belibet deh, dibelah gini supaya dia nanti tuh nggak ada darahnya gitu loh teman-teman. Oke, ini kita tiris. Sambil niris kita mau beresin untuk ikan lele. Ini ikan lelenya belum disayat-sayat, ya ampun. Jadi aku sayat-sayat dulu, terus aku cuci, baru aku tirisin. Nah untuk ayam ini aku jadikan 2 wadah ya, 2 tempat kayak gini. Biasanya emang aku 2 kali masak ya untuk ayam gitu, karena aku tuh kalau pagi jarang banget masak kayak satu menu dari pagi sampai sore. Biasanya aku pagi makan apa aja lah gitu ya, karena makannya cuma sedikit kalau pagi, terus baru nanti makan buat siang sama sore itu sekali masak gitu. Jadinya aku jadikan 2 tempat itu untuk 2 kali masak. Terus untuk ikan patinnya ini mau aku jadikan 1 tempat aja, kecuali untuk kepalanya bakalan aku pisah karena pertama nggak muat, terus aku juga kayaknya bakalan aku ungkep aja gitu yang untuk kepalanya, soalnya nggak bisa digoreng teman-teman kalau kepalanya terlalu gede, takut nggak matang juga. Jadi ya udahlah kita jadiin 2 tempat aja kayak gini ya, ini untuk sekali masak aja. Lanjut aku mau beresin untuk si lele. Nah ini agak ribet ya untuk lelenya. Ini aku jadikan 4 tempat. Ini aku beli 2 kilo ikan lelenya, harganya 55.000. Oke, nah ini untuk 1 tempatnya aku kasih 4 ekor ya teman-teman. Jadinya nanti kalau misalnya memasak satu wadah aja gitu, karena ikan lele enaknya digoreng dadakan. Oke, ini udah selesai untuk food prep aku minggu kedua di bulan Januari ini. Ini adalah list belanja aku. Total belanja aku di 153.000, nombok 3.000 ya teman-teman. Terus ini meal plan aku, silahkan di screenshot untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani. Jangan lupa subscribe, like juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.